Hai, balik lagi di Cerita Dini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Kali ini aku akan membawakan cerita horor tentang kos-kosan, kisah nyata pada tahun 97. Oke, gak usah lama-lama, mari kita dengar ceritanya. Tahun 1997, aku masih bekerja sebagai buruh cetak di sebuah percetakan kecil dekat terminal lama. Gajinya pas-pasan, cukup buat makan, ongkos, dan sewa kos murah. Saat itu, krisis belum benar-benar terasa, tapi kota sudah mulai pengap. Orang datang, orang pergi, dan banyak yang hidup tanpa benar-benar dikenal. Kos itu bernama Kos Sumber Rejeki. Namanya tertulis di papan kayu lapuk. Cat hijau pudar, huruf R-nya hampir copot. Letaknya di belakang bengkel tua, tidak jauh dari jalur kereta barang. Setiap malam, suara besi bergesekan dengan rel sudah seperti lagu pengantar tidur. Pemilik kosnya seorang perempuan tua. Kami memanggilnya Bu Marni. Umurnya sekitar 60-an. Jalannya pincang sedikit. Dan selalu membawa senter kecil meskipun siang hari. Ia jarang bicara panjang. Kalau bicara pun suaranya pelan, seperti takut didengar tembok. Hari pertama aku datang, kos itu terlihat terlalu penuh untuk ukuran bangunan sekecil itu. Motor berjejer, sandal berlapis, tali jemuran penuh pakaian. Tapi anehnya suasananya sunyi. Tidak ada orang mengobrol, tidak ada radio, tidak ada suara televisi. "Masih ada kamar, Bu?" tanyaku waktu itu. Bu Marni menatapku lama. Bukan tatapan ramah, tapi juga bukan curiga, lebih seperti menilai. "Ada," jawabnya singkat. "Yang di belakang." Aku tidak tahu waktu itu kata yang di belakang bukan sekedar penunjuk arah. Lorong menuju kamar terasa lebih dingin dibandingkan bagian depan kos. Lampunya kuning, redup, dan berkedip pelan. Bau lembab bercampur sabun murah dan karbol. Di kanan kiri, pintu-pintu kamar tertutup rapat. Sebagian ada yang berdebu, sebagian terlihat sering dibuka. Kamarku berada paling ujung, berhadapan langsung dengan kamar mandi bersama. "Air kadang kecil malam hari," kata Bu Marni. "Kalau dengar apa-apa, anggap saja suara kereta." Kalimat terakhir itu ia ucapkan tanpa menatapku. Malam pertama aku tidur di sana, aku terbangun jam 2 lewat sedikit. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara langkah kaki di lorong. Langkahnya pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Aku mengira penghuni lain ke kamar mandi, tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Tidak ada ketukan, tidak ada suara nafas, hanya diam. Aku menahan nafas. Beberapa detik kemudian langkah itu berjalan lagi, menjauh ke arah depan kos. Tidak terdengar pintu dibuka, tidak terdengar air, seolah orang itu hanya berjalan bolak-balik. Paginya, aku tanyakan ke penghuni sebelah, seorang pria bernama Rudi, sopir angkot. "Mas, semalam ada orang lewat jam 2, tanyaku santai. Rudi langsung berhenti mengikat sepatunya. Ia menatapku lama. "Kamu dengar juga?" katanya pelan. Hari-hari berikutnya aku mulai menyadari sesuatu. Penghuni kos ini banyak, tapi tidak pernah lengkap. Setiap hari selalu ada wajah baru, tapi setiap minggu selalu ada yang hilang. Bukan pindah pamit, bukan diusir, hilang begitu saja. Motornya masih ada,
Sandalnya masih di depan kamar. Jemurannya masih tergantung. Tapi orangnya tidak pernah terlihat lagi. Kalau ditanya, Bu Marni selalu menjawab hal yang sama. Sudah pulang kampung. Padahal tidak ada satupun dari mereka yang terlihat membawa barang. Suatu sore, aku pulang lebih awal karena mesin cetak rusak. Lorong kos sepi, tapi dari arah kamar mandi terdengar suara orang berbicara pelan, seperti dua orang berbisik. Aku mendekat, lampu kamar mandi mati. Air tidak mengalir, tapi suara itu masih ada. Aku berdiri di depan pintu kamar mandi cukup lama, sampai akhirnya suara itu berhenti, digantikan satu kalimat yang jelas, pelan, dan sangat dekat di telingaku. Jangan tinggal lama di sini. Aku membeku. Saat itu, aku belum tahu itu adalah peringatan terakhir yang masih manusiawi. Setelah kejadian di kamar mandi itu, aku mulai tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut gelap, tapi karena gelap di kos itu terasa berbeda. Seperti bukan sekedar tidak ada cahaya, melainkan ada sesuatu yang ikut turun bersama kegelapan. Rudy, supir angkot di kamar sebelah, jadi satu-satunya orang yang masih mau mengobrol denganku. Penghuni lain, kalau pun berpapasan, hanya mengangguk singkat, lalu masuk kamar secepat mungkin, seolah lorong itu bukan tempat untuk berdiri lama. Malam itu, sekitar jam 11, Rudy mengetuk pintuku. Mas, kamar depan kosong lagi, katanya. Kosong, tanyaku. Rudy mengangguk. Yang anak bengkel itu masih muda, baru 2 minggu. Aku ingat penghuni itu namanya Doni. Rambut gondrong, sering pulang malam. 2 hari sebelumnya kami masih sempat merokok bareng depan kos. Pulang kampung, tanyaku. Rudy menggeleng pelan. Motornya masih di situ. Kami berdiri di depan kamar Doni. Pintu tidak dikunci. Di dalam, kamar rapi, terlalu rapi. Kasur terhampar, selimut terlipat, sepatu sejajar. Tas kerja tergantung di paku dinding. Dan Doni terbaring di atas kasur. Matanya tertutup, posisi tidurnya normal. Tidak ada darah, tidak ada tanda kekerasan. Tapi saat Rudy menyentuh lengannya, ia langsung menarik tangannya. Dingin, katanya. Dingin banget. Kami panik. Rudy memanggil Bu Marni. Ia datang membawa senter kecilnya. Tanpa ekspresi terkejut, ia menatap Doni lama, lalu menutup pintu kamar itu. Dia sudah selesai di sini, katanya datar. Aku merinding. Selesai? Maksudnya? Bu Marni menatapku. Kalau masih hidup, dia pasti sudah bangun. Anehnya tidak ada polisi, tidak ada ambulan, tidak ada warga yang ribut. Keesokan harinya kamar Doni sudah terkunci. Motornya hilang, namanya dicoret dari papan daftar penghuni, seolah ia tidak pernah ada. Di papan kayu dekat dapur bersama ada buku besar. Buku penghuni kos sumber rezeki. Isinya nama, asal, tanggal masuk, dan kolom kosong di ujung kanan. Aku baru sadar, hampir semua nama lama tidak punya tanggal keluar. Kolom itu dibiarkan kosong atau dihitamkan. Suatu malam, karena penasaran, aku membuka buku itu. Namaku sudah tertulis lengkap. Tapi di kolom paling kanan, yang seharusnya kosong, ada tanda pensil tipis, seperti garis samar belum ditekan. Aku menghapusnya. Keesokan harinya garis itu muncul lagi, lebih tebal. Gangguan mulai berubah bentuk. Bukan cuma suara langkah, bukan cuma bisikan. Kadang saat aku pulang kerja sore, aku melihat orang duduk di teras kos, mengobrol, tertawa pelan, seperti kos normal. Tapi begitu aku masuk ke lorong, suasananya langsung sepi. Aku pernah bertanya ke Rudy, Mas,
Tadi di depan rame ya? Rudi menatapku aneh. Depan sepi dari sore. Aku tidak berani menjelaskan lebih jauh. Puncaknya terjadi seminggu setelah Doni ditemukan. Malam itu hujan deras, listrik mati, lorong kos gelap total. Aku menyalakan lilin kecil di kamar. Sekitar jam 1 malam, terdengar suara orang memanggil namaku. Pelan, jelas, dari arah lorong. Mas, itu suara perempuan, bukan suara Bu Marni. Aku membuka pintu sedikit. Lorong kosong, tapi di ujung lorong, dekat kamar mandi, aku melihat bayangan seseorang berdiri. Tidak bergerak, tidak mendekat. Aku menutup pintu. Dari balik pintu terdengar suara itu lagi. Mas, kamar ini dingin. Aku teringat kalimat di kamar mandi dulu. Jangan tinggal lama di sini. Paginya, aku berniat pindah. Aku menemui Bu Marni dan bilang ingin keluar akhir bulan. Ia tidak melarang, tidak menahan, tidak marah. Ia hanya berkata satu hal. Kalau bisa, jangan sampai malam terakhir. Aku tidak bertanya kenapa, tapi hatiku sudah tahu. Karena di kos itu, malam terakhir bukan waktu untuk pergi, tapi waktu untuk digantikan. Aku tidak langsung pindah keesokan harinya. Bukan karena ragu, tapi karena tubuhku mulai bereaksi aneh sejak aku berniat keluar. Setiap kali aku berkemas, kepalaku terasa berat. Bukan pusing biasa, lebih seperti ditekan dari dalam. Kardus yang sudah terisi seringkali aku temukan terbuka lagi keesokan paginya. Isinya berserakan seperti diacak, padahal pintu kamar terkunci dari dalam. Dan yang paling mengganggu, jam dindingku sering berhenti di pukul 02.17. Aku ganti baterai, berhenti lagi. Kupindahkan jam itu ke kamar Rudi untuk mengetes jamnya normal. Begitu kembali ke kamarku, kembali mati di 02.17. Suatu sore, aku akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Rudi tentang kos ini. Kami duduk di warung kopi seberang jalan, jauh dari lorong, jauh dari dinding kos. Rudi diam lama sebelum bicara. Mas tahu kenapa kos ini selalu kelihatan penuh, katanya pelan. Aku menggeleng, karena yang tinggal di sini bukan cuma yang bayar. Rudi menghisap rokoknya dalam-dalam, tangannya sedikit gemetar. Dulu, sebelum jadi kos, tanah ini tempat barak pekerja proyek. Tahun 80-an, ada penggalian besar saluran air. Aku menelan ludah. Longsor, tanyaku. Rudi menggeleng. Ditutup. Ia menatapku lurus. Puluhan orang ketimbun hidup. Menurut cerita yang Rudi dengar dari warga lama, proyek itu dihentikan mendadak. Tidak ada evakuasi besar-besaran, tanah diratakan. Beberapa tahun kemudian berdirilah bangunan kos ini. Tanpa ritual, tanpa izin adat, tanpa penanda. Bu Marni, tanyaku. Dia bukan pemilik pertama, jawab Rudi. Dia cuma yang paling lama bertahan. Malam itu aku bermimpi. Aku berdiri di lorong kos, tapi lantainya bukan keramik, melainkan tanah basah. Lorongnya lebih panjang, lampu lebih redup. Dari dinding, tangan-tangan muncul perlahan, mencoba meraih kakiku. Di ujung lorong ada pintu besi kecil, seperti pintu saluran air. Dari balik pintu itu terdengar suara ramai. Banyak orang, terlalu banyak. Mereka tidak berteriak, mereka memanggil. Aku terbangun dengan napas tersengal. Jam dinding 02.17. Sejak malam itu, aku mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya. Bayangan orang duduk di kasurku saat aku pulang kerja. Jejak kaki basah menuju kamar mandi berhenti tepat di depan pintuku. Dan sekali waktu, aku melihat namaku tertulis di dinding lorong, digores pelan dengan benda tajam. Aku menghapusnya. Besoknya muncul lagi, lebih dalam. Aku memutuskan pindah sebelum akhir bulan. Tidak peduli uang hangus, tidak peduli barang tertinggal. Tapi malam sebelum aku pergi, Bu Marni mengetuk pintuku. Ia membawa buku besar itu.
"Nama kamu belum lengkap," katanya. Aku melihat buku itu. Di kolom paling kanan kini ada tulisan samar, tanggal esok hari. "Apa maksudnya ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Bu Marni menatapku lama, matanya merah tapi bukan menangis. "Kalau sudah tercatat, biasanya mereka minta tinggal." "Siapa mereka?" tanyaku. Ia menunduk. "Yang dulu tidak pernah pulang." Lampu lorong berkedip. Dari jauh terdengar suara langkah ramai, terlalu ramai untuk kos sekecil ini. Bu Marni menutup buku itu cepat-cepat. "Pergilah malam ini," katanya pelan. "Jangan tunggu pagi." Aku tidak langsung pergi malam itu, bukan karena tidak berani, tapi karena tidak bisa. Begitu Bu Marni pergi dari depan kamarku, aku mencoba mengangkat ransel. Beratnya tidak masuk akal, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Saat kubuka, semua barangku ada, tapi di dasar tas ada tanah basah, lengket, berbau anyir. Aku membeku. Aku yakin sore tadi tas itu kosong. Kupindahkan barang-barang ke plastik. Begitu plastik kuangkat, tanahnya hilang, seolah tak pernah ada. Jam dinding kembali berdetak. 02.16, 02.17, dan berhenti. Dari lorong terdengar suara orang berjalan. Bukan satu, banyak. Langkah kaki pelan tapi teratur, seperti barisan. Aku membuka pintu sedikit, cukup untuk mengintip. Lorong terlihat lebih panjang dari biasanya. Lampu yang biasanya 5 kini seperti tidak berujung. Di kejauhan aku melihat bayangan orang-orang berdiri membelakangiku. Tubuh mereka kotor, pakaian kusam, seperti pekerja kasar. Salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya normal, terlalu normal, tapi matanya kosong, seperti belum pernah melihat cahaya. Aku menutup pintu perlahan, mengunci, duduk di lantai dengan punggung menempel ke tembok. Tanganku gemetar, dadaku terasa sesak, seperti udara di kamar menipis. Lalu terdengar ketukan dari bawah lantai. Bukan dari pintu, bukan dari dinding. Dari bawah. Ketukan berirama, seperti orang mencoba memberi tanda. Sekali, 2 kali, lalu berhenti. Aku menutup telinga. Ketukan itu berubah jadi gesekan, seperti kuku di semen. Sekitar pukul 3 lewat, listrik padam. Tidak ada suara kipas, tidak ada dengung lampu, hanya nafasku sendiri. Dan sesuatu yang lain, suara nafas banyak orang. Aku sadar itu bukan dari lorong, itu dari bawah lantai. Aku berdoa, tidak keras, hanya dalam hati. Aku tidak meminta apa-apa, hanya ingin pergi. Tiba-tiba terdengar suara kursi diseret di lorong, panjang, berat, lalu berhenti tepat di depan pintuku. Ada yang duduk di luar. Aku tahu karena suara napasnya kini sangat dekat. "Sudah malam." Suara itu pelan, serak. "Kami capek." Aku menutup mata. Air mata keluar tanpa suara. "Kamu tinggal saja," lanjutnya. "Di bawah masih luas." Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di situ. Waktu seperti berhenti. Jam tidak bergerak, tubuhku dingin, kaku. Sampai akhirnya suara azan subuh terdengar sangat jauh. Teredam tapi nyata. Dan seketika itu juga semuanya berhenti. Lampu menyala, kipas berputar, lorong kembali pendek, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku keluar kamar saat matahari mulai naik. Tas di tangan, kaki gemetar. Di lorong Bu Marni berdiri, wajahnya pucat, matanya sembab. "Kamu masih ada," katanya lirih. Aku tidak menjawab, aku hanya berjalan melewatinya. Di dekat pintu keluar aku menoleh sekali lagi. Di dinding lorong, tulisan namaku masih ada. Tapi kini di bawahnya ada satu nama baru. Nama Rudi. Aku tidak pernah kembali ke kos itu. Pagi setelah kejadian malam itu, aku langsung pulang ke rumah saudara. Barang-barangku sebagian tertinggal. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjauh sejauh mungkin. Selama beberapa hari setelahnya, aku sering terbangun pukul 02.17, tanpa jam, tanpa alarm.
Tubuhku seperti masih mengingat. Aku mencoba menghubungi Rudy, tapi tidak aktif. Aku mengira dia sudah pindah lebih dulu. Sampai seminggu kemudian, aku kembali ke daerah itu, bukan ke kosnya, tapi ke warung kopi tempat kami biasa duduk. Pemilik warung mengenal Rudy. "Anak kos yang sering di sini?" tanyaku. Ia mengangguk. "Sudah gak kelihatan lagi." "Pindah?" tanyaku. Ia menggeleng, katanya belum. Rasa tidak enak itu kembali. Aku memberanikan diri lewat depan kos itu. Dari luar semuanya tampak normal. Tidak sepi, tidak rusak, bahkan ada beberapa motor baru terparkir. Kos itu selalu terlihat hidup. Aku melihat Bu Marni duduk di teras. Rambutnya kini lebih putih dari terakhir kulihat. Ia menoleh saat aku mendekat. "Kamu masih bisa pergi," katanya pelan. Aku tercekat. "Rudy, Bu?" Bu Marni tidak menjawab langsung. Ia masuk ke dalam, lalu membawa kembali buku besar itu. Tangannya gemetar saat membuka halaman terakhir. Di sana, namaku dicoret dengan satu garis panjang. "Tidak semua bisa keluar," katanya lirih. Kamu salah satu yang sempat." Aku melihat ke bawah. Nama Rudy tertulis rapi, tanpa garis, tanpa tanggal keluar, hanya tanggal masuk. "Dia kemana?" tanyaku hampir berbisik. Bu Marni menutup buku itu. "Seperti yang lain," jawabnya. "Turun." Beberapa bulan kemudian aku mendengar kabar samar dari warga sekitar. Ada penggalian saluran air baru, beberapa meter dari kos itu. Para pekerja menemukan ruang kosong di bawah tanah. Bukan saluran, bukan pondasi. Seperti ruangan. Di dalamnya ditemukan sisa-sisa pakaian helm proyek lama dan kerangka manusia lebih dari satu. Proyek dihentikan, ditutup, tanah diratakan lagi. Tidak ada berita besar, tidak ada laporan lengkap. Dan kos itu tetap berdiri. Bertahun-tahun lalu aku pindah ke kota, menikah, hidup normal, tapi sampai sekarang aku tidak pernah bisa tidur nyenyak jika mendengar suara kursi dideret pelan. Aku juga selalu terbangun setiap kali jarum jam mendekati 02.17. Beberapa waktu lalu, aku iseng mencari alamat kos itu lewat internet. Bangunannya sudah direnovasi, cat baru, nama baru, pengelola baru. Tapi ulasan singkat seseorang, ada satu kalimat yang membuatku berhenti bernapas. Tempatnya murah dan strategis, tapi entah kenapa, beberapa kamar rasanya selalu penuh, padahal tidak pernah disewakan. Sejak itu, aku percaya satu hal. Ada tempat yang bukan diciptakan untuk ditinggali. Ada tanah yang tidak pernah benar-benar selesai dikubur. Dan ada nama-nama yang tidak tercatat keluar, karena memang tidak pernah diizinkan pergi. Jika suatu hari kamu tinggal di kos lama, dan merasa lorongnya lebih panjang di malam hari, jam sering berhenti di waktu yang sama, dan buku tamu mencatat terlalu banyak nama, jangan bertanya siapa yang tinggal sebelum kamu. Bertanyalah siapa yang masih tinggal di bawahnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor minggu ini. Kalau kalian suka, klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, agar bisa mendengar ceritaku